Gitu guys. Nah itulah rasanya menjadi dosen DKV di Telkom University Jakarta. Telkom. Telkom masuk ya, masuk coy. Oke, apalagi pertanyaannya? Udah gitu doang. Belum, Lanjut, lagi. lanjut. Lanjut banget Pak. Jadi kita harus lebih lama lagi Pak ngobrol. Oh iya silakan. Saya punya banyak waktu untuk kalian. Gimana Pak? Ya kira-kira nih sebelum jadi dosen DKV nih, Pak kan pasti pernah jadi mahasiswa DKV juga kan? Kira-kira gimana sih Pak cara berpikir, pernah nggak kepikiran buat ngajar DKV sebelumnya pas atau jadi mahasiswa DKV? Ngajarin mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, saya paham. Meskipun kamu ngomongnya muter-muter ya, tapi saya paham. Tapi saya paham apa yang kamu tanyakan. Jadi sebenarnya ketika saya dulu menjadi mahasiswa DKV, itu tidak serta-merta saya akan mengajarkan apa yang saya dapatkan pada saat saya kuliah. Karena ada perbedaan zaman, guys. Kita tidak bisa menafikan itu. Kita tidak bisa menyingkirkan hal itu. Zaman di saat saya kuliah itu beda dengan kalian sekarang. Kalian sekarang udah didukung sama Adobe yang udah tersinergi kayak gitu. Terus habis itu sekarang HP pun juga bisa buat ngedesain. Terus habis itu sekarang muncul Canva lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalkan saya tetap berpedoman bahwa ngedesain itu harus pakai Adobe Family yang itu, maka teman-teman akan kesulitan. Teman-teman harus belajar lagi softwarenya, ya nggak? Harus belajar itu. Nah, makanya saya tidak menelan mentah-mentah apa yang saya dapatkan pada saat kuliah, tetapi saya juga ingin memberikan cara berpikir secara desain komunikasi visual, gitu loh. Jadi kita sama-sama tahu bahwa desain komunikasi visual itu sangat erat kaitannya dengan kreativitas, ya kan? Dengan kreativitas. Nah, maka sebenarnya root dari DKV itu adalah how we make creativity, ya kan? Alatnya itu tidak selalu sama. Bisa jadi nanti kalau misalkan kalian punya anak nih, anaknya pengen kuliah di kafe, alat yang kalian gunakan sekarang itu tidak akan lagi digunakan oleh anak kalian. Pasti berkembang. Pasti berkembang. Nah, dari situlah saya kepikiran bahwa ternyata mengajar itu bukan hanya ngajarin terkait alat. Alat ini bisa software sama hardware ya, gitu. Tetapi bagaimana cara pikir kita menjadi orang yang kreatif, cara kita menelurkan kreativitas itu dan mewujudkan kreativitas itu. Nah, itulah yang saya asah terus. Karena disitulah pada akhirnya yang membuat kita itu bisa survive, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cuma jago alat aja, ya udah kita akan berkutat di bagaimana mengoperasikan alat. Tapi kita tidak tahu mau bikin apa nih, ya kan? Akhirnya stuck jadinya. Iya, akhirnya stuck. Dan juga kalau misalkan, oh ternyata alatnya sudah ganti zaman nih, udah obsolete, udah tidak relevan dengan industri sekarang, kalian harus belajar lagi. Nah, belajar itu udah pasti akan terus belajar ya teman-teman. Tapi kan kita tinggal mau atau tidak. Biasanya kalau kita udah fokus di satu alat, entah itu software atau hardware, maka kita akan pakai itu terus aja. Padahal sebenarnya ada hardware atau software yang bisa membuat kita lebih mudah, lebih cepat. Kan turunan industri nggak mungkin ya lama ya, pasti kan cepet ya. Pesan sekarang jadi sekarang gitu kan, misalkan ya. Nah, secepat itulah bagaimana industri itu menuntut kita biar menggunakan alat-alat yang up to date. Gitu guys. Lebih efisien. Yes. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab ya. Oke. Lanjut. Pas Bapak menjadi dosen DKV pasti Bapak ada sedikit berkarya atau apapun itu. Nah, karya apa yang kira-kira udah Bapak selesaikan selama menjadi dosen DKV di Telkom University Jakarta? Oke, karya ya. Iya. Nah, ini wawasan juga nih buat teman-teman. Kalau misalkan seorang dosen DKV itu tidak melulu bikin karya yang DKV, tetapi banyak juga kalau dosen itu kan juga diwajibkan untuk meneliti, diwajibkan untuk menerapkan ilmunya di masyarakat. Nah, itu menurut kami itu adalah sebuah karya juga, gitu loh. Meskipun karyanya itu bukan yang ilustrasi gitu ya, tapi bagaimana
karyanya itu bagaimana kita mengajarkan ke masyarakat cara berpikir kreatif. Misalkan seperti itu juga merupakan sebuah karya, guys. Nah, sebenarnya kalau dibilang banyak juga yang lain juga banyak gitu loh, sehingga tidak terlihat banyak. Paham nggak sih? Ya, ketika kita berada di lingkungan yang karyanya banyak, karya kita itu bukan banyak tapi ya udah biasa aja gitu. Ya udah. Nah, seperti itulah yang terjadi di Telkom. Karena dosen-dosennya karyanya banyak-banyak gitu loh, sehingga karya saya nggak bisa dibilang banyak gitu loh. Tapi ya udah sama seperti yang lain gitu. Nah, saya tuh sering dapat istilahnya untuk bisa mengajarkan bagaimana berpikir kreatif, design thinking kayak gitu. Terus abis itu bagaimana kita meneliti terkait bagaimana proses kreatif itu terjadi dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dilihat sebagai karya. Nah, tapi kalau misalkan dibilang hanya itu saja karya saya juga enggak. Saya juga secara rutin itu kalau misalkan saya lagi traveling nih sama istri saya di situ juga melaksanakan hobi saya. Menunaikan hobi saya. Nah, betul, fotografi. Nah, jadi saya itu senang banget dengan yang namanya street photography. Nah, jadi ketika saya traveling sama istri saya akan ngefoto hal-hal yang menurut saya menarik, gitu loh. Dari segi pandang street photographer. Itu diupload tuh Pak, apa enggak? Nah, diupload. Di mana tuh Pak? Di IG saya. Apa namanya Pak? Kasih tahu Pak. IG-nya adalah Denbima, DENBHIMA. Oke, di follow guys. Ya. Ada namanya Pak di bawah. Emang bisa ya? Bisa ntar muncul tuing gitu. Dia yang edit guys. Dia yang edit nih, jago dia. Nah, seperti itu. Jadi terlepas dari itu saya juga sering kalian kan di admisi ya, di marketing crew juga kan. Saya juga kadang-kadang bikin postingan di IG dan lain sebagainya. Itu juga saya ada andil di situ, meskipun tidak semuanya saya yang bikin. Saya cuma bikin 1 atau 2 mungkin. untuk melancarkan, karena gini, kalau kita bisa ngedesain, kita itu biasanya kalau udah lama nggak pegang alat, nggak pegang hardware atau software, kita lupa. Ya kan? Nah, itulah cara saya untuk mengingat-ingat, cara saya untuk bisa tetap relevan dengan keilmuan DKV yang terus berkembang seiring zaman. Gitu guys. Apalagi nih? Nanya apa lagi nih? Gimana sih Pak? Gimana sih Pak ceritanya bisa jadi dosen DKV gitu? Ceritanya jadi dosen DKV. Oke. Jadi memang pada saat awal-awal saya menjadi dosen itu tidak serta-merta udah jadi dosen aja gitu, muncul gitu ya dari mimpi gitu, enggak guys. Tetapi saya secara jujur saya juga tumbuh di keluarga yang mana ayah dan ibu saya itu adalah seorang dosen juga gitu. Jadi saya melihat sebagai figur ayah dan ibu pada saat itu menjadi dosen itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat-sangat menarik. Nah, dari situlah saya pada akhirnya saya jadi ingin jadi dosen. Nah, cuman ayah saya itu dosen Fakultas Pertanian. Ibu saya dosen kimia. Iya kan? Terus saya DKV. Karena saya benci matematika kan. Gak benci ya. Tidak terlalu menyukai. Tidak terlalu menyukai matematika, fisika itu saya tidak suka gitu. Yang hitung-hitungan nggak suka, maaf nanti dulu gitu ya. Nah, itu saya berusaha untuk menghindari hal itu dengan masuk ke DKV. Awalnya seperti itu, tapi pada akhirnya seiring perjalanannya saya jadi menyintai DKV. Tidak hanya dari segi bagaimana kita proses berpikir kreatifnya, tetapi saya juga ada kecintaan saya terhadap fotografi pada saat itu. Yang saya ternyata nggak cuma fotografi loh, fotografi itu nggak cuma ngefoto terus udah gitu, tetapi bisa dipakai buat desain ini, desain itu, dimodifikasi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah akhirnya saya menemukan saya pengen nerusin nih keilmuan DKV saya sehingga saya bisa menjadi dosen. Gitu guys. Keren. Gitu guys. Oke, lanjut. Oke. Pandangan Bapak sebagai
sosok yang menempuh dunia DKV, kira-kira bagaimana perkembangan DKV dari waktu ke waktu, misalkan dari zaman Bapak ke zaman kita sekarang. Oke, perkembangan keilmuan DKV itu terhitung sangat cepat ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa DKV itu bukanlah keilmuan dasar, tetapi DKV itu adalah keilmuan yang merupakan keilmuan turunan dari seni, dari bisnis, dari marketing. Nah itu diturunkan komunikasi juga, sehingga pada akhirnya muncullah dosen komunikasi visual. Nah, menurut nature-nya keilmuan-keilmuan seperti itu dia akan sangat cepat berkembangnya. Karena misalkan nih DKV kan juga ada hubungannya sama komunikasi. Komunikasi berkembang kan. Nah, terus habis itu kesenian, seni rupa nih berkembang juga kan. Nah, perkembangan-perkembangan itu akhirnya diserap dan itu pada akhirnya menimbulkan perkembangan juga di DKV-nya itu sendiri. Oh, berarti masih di zaman berubah terus. Betul, nggak usah zaman deh. Tiap tahun kalau ada software baru, kalian pasti akan berusaha untuk relate dengan hal itu kan? Iya. Karena dituntut seperti itu gitu loh. Industrinya itu menuntut kalian untuk tetap update, gitu. Nggak cuma dari cara berpikir, tapi juga dari software atau hardware-nya, gitu loh. Ya nggak? Ngerasa kan dari device yang digunakan juga berubah pak. Betul, gitu guys. Itulah. Sangat berkembang. Oke, nanya apa lagi? Tuh kayaknya ada yang belum tuh pertanyaannya tuh. Jangan tahu pak. Jadi spill pak. Jangan di spill. Nanti kelewat tuh. Nah, ini aja pak. Kira-kira harapan apa nih pak? Yang bapak yang pengenin itu dibuat kedepannya buat anak-anak di kafe ini pak? Harapan ya? Harapannya saya untuk kalian itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Itu gimana pak? Nggak muluk-muluk. Kalian jadi orang yang bahagia aja. Kita bahagia selalu pak. Sekarang. belum. Coba nanti UAS. Waduh. Nah, saya ingin menjadi kalian itu menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Bahagia kan banyak ya macamnya ya. Kalian bisa bahagia dalam mencari pekerjaan, dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi sih saya berpedoman ketika kita berangkat dari sesuatu hal yang positif, maka kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif juga, bahkan lebih positif gitu. Dan hal positif tadi pasti akan menular ke orang lainnya. Gitu loh. Nah, dari situlah saya berharap teman-teman itu juga tidak berhenti untuk bisa positif di dirinya teman-teman, tetapi bagaimana membawa positivitas itu ke lingkungan sekitar, ke orang di rumah, ke orang di kantornya teman-teman nanti, ke keluarganya teman-teman. Ya, lu udah pasangan ya? Nanti. Kok dinantiin sih? Dia ada nggak sih? Dia baca nggak sih? Aduh, kurang tahu sih saya. Kamu kan udah ada tuh. Ya, udah ada kan? Dia ada nggak sih? Belum ada pak. Belum ada? Belum. Bohong lu, Bis. Bener pak. Bohong lu. Bener. Ya, coba dia mau nonton pak. Oke, jadi gitu harapannya untuk anak-anak DKV menjadi anak-anak DKV yang bahagia, nggak stres gitu. Karena ngerjain tugas itu pasti stres, saya tahu pasti stres. Tetapi bagaimana kita bisa membawa diri kita agar tidak terlalu tenggelam dalam stres itu tadi, ya kan? Ya di bawah happy, tapi dikerjain ya. Dikerjain pak. Happy, tapi dikerjain ya. Nah gitu guys. Dah, apa lagi nih? Mau nanya apa lagi Gam? Apa? Mau nanya apa lagi? Udah nggak ada sih, Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada pak, udah. Saya banyak cerita sih, tapi capek ya. Nah, itu apa tuh? Tanya dosen menjawab. Gimana? Itu paling ini pak, paling kayak sharing aja ke penonton gitu. Mungkin ada yang penasaran lagi kayak gini sih pak, kehidupan kuliah yang sesungguhnya gitu. Beda nggak sih di kafe sama mahasiswa lain gitu? Apa yang ngebedain? Gitu. Yang ingin nyari jurusan itu? Yang ngebedain dari jurusan DKV? Iya. Pakaiannya tuh coba lihat kalian. Anak teknik kayaknya nggak ada yang pakainya kayak gitu dah. Rambutnya gondrong, pakai gelang-gelang begitu. Ini juga tuh gelang tuh. Coba tunjukin gelang kalian, tunjukin. Tuh gelang. Nih gelang juga tuh gelang. Cuma gelang pasangan pak. Oh gitu. Oh gitu. Oh dikasih sama si itu. Kes belum
Sorry Gam. Oh gitu. Udah. Mau ngomongin yang lain? Ya dari itu, dari pakaian, dari outfit yang pertama. Karena ya masa sih kalian nggak capek gitu pakai seragam sama terus mulai dari SD, SMP, SMA ya kan, terus kuliah kalian bisa bebas. Itu yang membedakan yang pertama. Terus yang kedua biasanya ada di kafe itu asik-asik ya biasanya ya. Kalian asik nggak? Saya Asik. Asik sendiri. Apa yang membuat apa yang membuat diri kamu bilang bahwa diri kamu asik coba? Ini kita ngobrol asik tuh. Kalau Agam gimana? Apa yang membuat diri kamu berpikir bahwa gua asik nih apa? Bisa Deketan. Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Wes. Gimana tuh? Kamu jadi apa amfibi gitu? Apa gimana? Beradaptasi gimana? Gimana ya Pak? Misalkan kita bisa kayak misalkan nongkrong sama anak di kafe gitu, ngobrol sama anak di kafe kan udah pasti nyambung ya kita karena emang udah satu jurusan, kita sering ketemu juga gitu. Nah tapi kalau misalkan kita ke tektel tuh, itu kan kita udah beda jurusan, beda pembahasan pasti omongannya. Nah kita bisa beradaptasi dengan mereka gitu, kita bisa nyambung sama mereka, tetap nyambung, tetap bisa lebih ke so asik sebetulnya ya. Jadi pertanyaannya, lu asik apa so asik? Gitulah pokoknya. Gitu ya. Nah tapi saya boleh nggak sih nanya ke kalian? Boleh ya. Tadi kan kalian udah nanya ini harapan saya ke kalian. Kalau harapan kalian ke dosen-dosen apa sih? Dari Apis dulu dah, dari Apis. Apa harapan kamu? Deketan dong Pis. Nah ya. Jadi gini apa Pak. harapan kamu? Harapan saya sih lebih kayak dibiasain ke dunia kerja karena kan kita kan bakal kerja ya Pak. Jadi kayak saya berharap saya udah di spill duluan itu cara kerja itu gimana. Udah dilatih lah secara mental gitu Pak. Mental ya? Iya. Oke. Masukkan buat saya. Nah, terus apa lagi harapan kalian buat harapan Hafiz buat dosen atau buat apa namanya kedepannya ke teman-temannya itu apa harapannya? Kalau buat ke dosen sih paling itu sih Pak, ada kayak berharap dilatih buat kerja. Tapi kalau dari teman-teman mungkin ya kita berkembang bareng-bareng sih Pak, kayak kita harus berkembang bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri gitu, jangan bisa-bisa terus. Bagian kita 4 tahun Pak ya, 4 tahun pasti kan nanti di akhir bakal ada kayak, aduh ini mau reuni apa enggak kan, kalau udah ketemu dari awal nggak ada rasa gitu Pak. Oke, jadi tetap bareng-bareng. Betul, susah senang bareng-bareng. Sosial banget ya nih orang ya. Pertemanannya itu dia harus rangkul, semuanya kumpul-kumpul sama gitu ya. Kalau Agam apa Agam? Thank you ya bisa jawabannya. Gimana? Kalau saya untuk para dosen ya, untuk para dosen betul kata Apis tadi lebih ngasih kita apa ya namanya ya, insight ke dunia kerja, terus bisa ini sih saya lebih ke ini sih untuk tugas-tugas ya. Untuk tugas-tugas mungkin tapi untuk ngelatih kita juga sih ya, kita dikasih tugas yang lumayan banyak, kasih tugas yang cukup ribet gitu. Cuman ya kalau kita bisa dapat sedikit keringanan untuk tugas-tugas DKV. Keringanan Bapak Ibu dosen, keringanan tugas. Ya. Terus ya, apa itu. lagi? Oke, untuk yang teman-teman ya, mungkin untuk teman-teman anak DKV, enggak cuma DKV kan, untuk mahasiswa Telkom University juga. Kita bisa lebih bisa lebih aktif untuk kita ngejalanin event-event yang untuk di kampus gitu, untuk bisa naikin nama kampus kita juga, jadi nama kampus kita lebih terdengar di luar. Karena untuk yang saya rasain sekarang ya, selama saya kuliah di sini, untuk event-event itu rata-rata nggak semuanya berkontribusi gitu. Jadi kayak ada misalkan nih kita ada sebuah event gitu, saya pernah nanya ke salah satu mahasiswa gitu kayak, lu ikut nggak ke event ini gitu? Dia bilang enggak, karena ini gue males ini gitu. Padahal yang saya harapin tuh cuman kayak mereka datang untuk meramaikan gitu. Kita kan sebagai panitia udah nyiapin gitu. Kalian bisa lah menghargai ke yang panitia-panitia ini gitu, untuk mengikuti organisasi support gitu ya, support. Terus bisa kalau misalkan kalian kurang minat gitu, ya tetap ikut gitu. Jangan datang aja. Dipaksain ya. Paksa dia. Kan teman-teman banyak Pak, teman banyak yang pengen asik. Iya. Kan bisa nambah relasi juga, kan bisa nambah pertemanan. Utang.
Saya tanya lagi boleh nggak sih? Boleh. Penasaran saya tuh. Kalian kan udah 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun ya jadi mahasiswa DKV ya. Apa sih serunya? Serunya apa tuh? Serunya jadi anak DKV? Kalau saya sendiri Pak, apa agam dulu nih? Bebas, mau siapa dulu? Tuh tadi mau ngomong. Sweet. Udah dulu, Pis dulu. Gimana Pis? Ini sih Pak, lebih kayak ke pola pikir sih Pak. Kenapa tuh pola pikirnya? Teman-teman saya dan bahkan keluarga saya sendiri tuh rata-rata tuh anak ekonomi, anak akuntansi, anak pajak gitu. Dan sedangkan saya sendiri yang agak sedikit melenceng nih Pak. Itu Iya melenceng. Iya. Iya. Jadi pola pikir tuh lebih bebas gitu sih Pak, lebih kayak maunya ini kayak harus gini gitu. Sedangkan kalau orang-orang ekonomi akuntansi itu bukan yang jelekin ya, tapi lebih kayak ke terarah gitu, dia itu lebih terarah gitu. Dan kalau gitu lebih ke kreatif itu lebih kayak punya mana gitu. Terarah atau kaku? Terarah tuh Pak. Oh terarah ya. Terarah. Pinter dia kata-katanya. Kalau Agam gimana Gam? Serunya Gam? Saya. Itu kan habis dari pemikiran. Nah, mungkin saya lebih ngebahas ke lingkungan kali ya, karena DKV ini rata-rata terkenal di luar itu punya outfit yang bebas gitu, punya pergaulan yang cukup luas gitu. Ya karena betul pergaulan tapi banyak. Luas. Oke. Jadi serunya tuh apa ya? Serunya di DKV ini banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin gitu. Jadi kalau misalkan di DKV ini kayak kita bisa ngebuat suatu pameran gitu, terus bisa kayak jadi kita juga jadi lebih kreatif dalam pemikiran. Kayak misalkan kemarin saya nongkrong nih sama teman-teman saya gitu, kita juga udah bahkan sampai kayak udah niat buat ngebuat satu akun Instagram untuk masukin karya-karya kita ke situ untuk kita bakal jadiin, kita cetak ke baju atau ke apapun itu, terus kita akan ngejual gitu, diperjualbelikan karena jadi kita waktu itu nggak tahu itu kayak tiba-tiba aja kepikiran kayak gitu, kayak obrolan malam aja Pak, kayak tiba-tiba kita bikin ini yuk, bikin brand atau apapun gitu kayak karena nggak mau kalau kan karena kita tuh di DKV itu kalau ke dunia kerja itu kan kita butuh portofolio yang cukup ya. Nah betul. Jadi kita niatnya tuh buat dibuat dari sekarang gitu. Jadi kita udah ngumpulin dari sekarang, nggak yang pas kita udah mau lulus baru kita ngececer si portofolionya itu gitu. Jadi nggak SKS ya, nggak sistem kebut semalam ya? Iya kan nggak mungkin banget kita nggak buat portofolio kayak buat sehari malam ini untuk besok gitu kan nggak mungkin ya. Iya, bertahap ya. Itu serunya. Seru banget. Seru banget. Kalau misalkan kalian punya pilihan nih, jadi anak, misalkan kalian bisa mengundurin waktu nih, bisa kembali lagi ke masa lalu, kalian tetap akan menjadi anak DKV atau anak kuliah di jurusan lain? Sebenarnya kalau saya sendiri di DKV tuh tiba-tiba Pak. Tiba-tiba? Gimana tuh? Gimana? Aduh. Seru nih. Jadi cerita. Jadi saya yang wawancara ya. Oke. Gimana? Pasti kan tahu ada namanya SMBT kan. SMBT. Jadi waktu itu saya pengen ke sebenarnya akuntansi. Akuntansi. Kayak keluarga ya. Iya. Kayak keluarga. Oke. Terus? Pilihan kedua saya baru DKV karena setelah tahu DKV itu prospek kerja kemana-mana gitu. Jadi ibaratnya akuntansi itu pilihan 1, DKV pilihan 2. Oke. Nah, seiring perjalanan waktu, saya ngeliat banyak orang tuh udah di akuntansi, ekonomi, segala macam tuh kayak, udah banyak banget. Pas lihat prospek kerja DKV tuh udah banyak, cuman peminatnya masih sedikit. Oke. Makanya saya milih DKV gitu Pak. Jadi akhirnya kamu tetap di DKV aja berarti? DKV aja. Kalau Agam gimana Agam? Kalau bisa memundurkan waktu, kamu memilih tetap menjadi anak DKV atau yang lainnya? Kalau saya tetap, karena emang DKV abis. Karena dari TK saya itu di bukan dari TK, sejak dari TK coy. Mantep banget. Asik. DKV sejak TK coy. Bukan. Jadi tuh udah dari TK sama orang tua saya tuh saya udah diarahin ke seni gitu. Jadi kayak dari TK udah ikut lomba-lomba gambar, lomba-lomba lomba mewarnai gitu-gitu. Jadi
saya udah kebawa dari TK sampai ke SMA sebetulnya saya sedikit ada bimbang gitu kayak mau ke DKV atau ke waktu itu saya pengen ke arsitektur. Karena itu sama-sama gambar juga iya, kan. iya. Nah terus saya kan ngeriset tuh kayak arsitek nih kayaknya bakal susah deh. Betul kata bapak, hitung-hitungan. hitung-hitungan tuh, ada fisika juga kan. Nggak mau matematika. Di arsitek kan, saya mikir kayak aduh kayaknya bakal lebih berat deh kayak. Terus saya juga banyak dengar kayak simpang siur gitu kayak bakal agak susah nih kalau dari arsitek soalnya bakal banyak saingannya yang udah punya portofolio banyak gitu kayak. Saya makin kayak yaudah deh di kafe deh. Karena saya juga dasarnya lebih ke gambar-gambar yang kayak ilustrasi gitu-gitu. Makanya saya lebih milih di kafe. Agam ini gambarnya bagus guys. Wih, makasih Pak. Ya itu udah diakui oleh seluruh dosen DKV di Telkom University Jakarta. Agam ini gambarnya bagus. Tetapi Tetapinya ini karena terlalu bagus gambarnya, dia lupa untuk ngumpulin tugasnya guys. Gitu. Ya nggak tahu deh dipajang di mana. Saya emang nggak tahu ya, itu mah terserah dia. Ada yang jelas tugasnya ada yang nggak kumpul ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Udah dikurangi udah. Nah ya gitu. Jadi itu ya tetap menjadi anak DKV ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Udah, pertanyaan dari saya cukup. Oke. Kayaknya juga cukup ya. Ya, Udah cukup ya? Cukup ya. oke. Oke, kita berterima kasih kepada Pak Bima udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, kita wawancarai, ngobrol bersama teman-teman televisi di sini. Ada penonton bayaran juga. Nonton bayaran. Bayar kopi doang. Udah nonton bayaran, jadi kameramen, ya kan? Jadi operator ya kan? Mantap. Keren. DKV is live. Itulah. Long life marketing crew. Ada yang nggak marketing crew? Kerja keras banget dia mau masuk Iya. marketing crew. Oh iya gitu. Iya. Kalian ikut nggak sih apa namanya? Ini ada nggak dari kelas kalian yang ikut oprek marketing crew tahun ini? Itu Oh, kamu baru mau masuk ya? Wah, guys, ospek guys. ini lagi di aspek ini. Nah, ini ospek. Oh, iya. Semangat coy. Oke. Udah, ya Oke. sama-sama ya jawabannya ya. Terima kasih ya. sama-sama. Ya. Terus. Nih, Bapak ada nggak sih kesan dan pesan untuk para calon mahasiswa baru di Telkom University? Nah, calon mahasiswa baru ya berarti ya. Pesan-pesannya yang pertama, kunjungi smb.telkomuniversity.ac.id. Oh iya betul, itu kalian kalau misalkan mau cari info Betul. kayak pendaftarannya ada apa aja, terus di sana juga banyak info soal beasiswa Tuh. di web itu. Nanti kita taruh linknya di deskripsi. Wis, deskripsi. Nah, terus abis itu selain cek website SMB, kalian juga yang pertama jangan takut untuk masuk DKV. Karena biasanya Camaba itu takut masuk DKV karena dia harus bisa gambar. Iya. Nah, tidak semua orang di kafe itu bisa gambar. Betul. Terus saya. Nah, dia ngaku. Tidak semua orang di kafe bisa gambar. Misalkan bisa foto, ya kan? Bisa animasi, ya kan? Bisa bikin copywriting bagus, ya kan? Bisa bikin kreatif yang bagus, ya Di kan? kafe tuh luas ya. Nah, di kafe Cuman itu gambar luas. doang. Betul, di kafe itu luas, nggak cuma gambar, tetapi gambar itu masuk ke dalam salah satu keilmuan di kafe. Tuh. Nah, jadi jangan takut bahwa sebenarnya DKV itu harus bisa gambar. No, tidak. Jadi kalian kalau yang sedikit pengen masuk DKV, masuk aja. Kalian akan nyemplung dan kalian akan bisa thriving untuk seterusnya. DKV ya? DKV. Desain Komunikasi Visual, Telkom University Jakarta. Cukup. Oke. Ini aja deh. Jangan lupa buat subscribe. Langsung aja udah. Ya, langsung aja. Langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. Oke, di sini kami sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.